Shalom, saudara yang Tuhan, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi, dan kita akan bahas satu tema, yaitu tentang terbelenggu oleh dosa. Tema ini saya ambil ketika saya berbincang dengan seorang sahabat di doa siang di Ibelis yang bernama Pendeta Leo. Dia bicara tentang Lot, dan kisah itu menarik sehingga saya coba angkat di dalam renungan pagi ini dengan judul terbelenggu oleh dosa. Saudaraku yang kasih Tuhan, dosa itu bukan sesuatu yang langsung kita jatuh dalam dosa. Semudah itu bukan. Dosa itu bukan sesuatu yang dimana kita terjebak lalu kita berbuat dosa. Tidak. Dosa itu sesuatu yang membutuhkan waktu sampai kita ini jatuh dalam dosa atau kita berbuat dosa. Tidak ada orang yang tidak sengaja berbuat dosa. Semua kita berbuat dosa itu betul-betul sengaja. Betul-betul kita lakukan dengan kesadaran kita. Kita lihat saudaraku kasih Tuhan kisahnya dalam Yakobus 1 ayat 14. Dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ada sesuatu ternyata dosa itu menyeret dan mengikat, dan akhirnya membelenggu akan hidup kita, dan kita tidak bisa keluar dari ikatan dosa itu. Dari mana saudaraku? Dikatakan dari cobaan, dari godaan, yaitu keinginan kita. Artinya demikian saudaraku, bukan berarti tidak ada setan yang menggoda. Artinya bahwa apa yang ada di luar kita, apa yang ada di sekitar kita, mungkin mempengaruhi hidup kita, itu tidak masalah selagi kita tidak timbul keinginan di dalam hidup kita. Kalau sampai menimbulkan keinginan mempengaruhi hati kita, sampai timbul keinginan, dan keinginan itulah yang menyebabkan kita ini diseret, diikat untuk kita melakukan atau bertindak dan menghasilkan yang disebut dengan dosa. Dikatakan di dalam ayat berikutnya di Yakobus 1 ayat yang ke-15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ternyata keinginan itu akan menjadi dosa ketika terbuai atau ketika kita melakukan. Jadi ketika kita ada keinginan, kita bisa membedakan apakah ini kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan hukum Tuhan atau tidak. Kita punya free will, kehendak bebas dalam hidup kita untuk memilih. Dan saudaraku kasih Tuhan, kalau kita sampai mengikuti keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu akhirnya disebut membuainya, maka itu yang disebut dengan dosa. Dan kalau dosa itu diteruskan dan matang, disebutkan itu akan menghasilkan maut. Biarlah hidup kita ini hati-hati dengan apa yang disebut keinginan, bukan kebutuhan. Keinginan kita ini sesuai atau tidak, keluar atau tidak dari jalur Tuhan, supaya kita tetap ada di dalam koridor kasih kemurahan Tuhan. Itu saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, bila anugerah-Mu turun dalam hidup kami, dan kami minta Tuhan membuat kami bisa ada dalam rencana-Mu. Haleluya. Amin.